Apakah relevan istilah memberhalakan Allah? Syukron Ustaz. Allah bukan berhala. Itu jawaban saya. Yuga Muhammad. Oh, ini Yuda Muhammad Aga. Jadi Allah bukan berhala tadi ya. Itu jawabannya. Semoga Anda menangkap. Kemudian bagaimana kalau pemahaman non monoteis terhadap patung itu cuma sifat Tuhan yang dipatungkan? Seperti klaim Wahabi kalau musyrikun sebetulnya menyembah Allah juga. Ini kalau pertanyaan Wahabi, silakan tanyakan ke Wahabi ya. Tapi yang jelas, kita tidak menyembah benda-benda, nama-nama, sifat-sifat, tidak. Hanya untuk mempermudah saja. Misalnya Allah itu disebut Kholi, karena memang Allah nyebut itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, itu perkenalan Allah pertama kepada kita. Allah itu pencipta, pendidik, ya, allama bil qalam. Sifat Tuhan yang dipatungkan, ya. Saya kira tidak demikian ya Wahabi itu. Jadi kok sifat Tuhan kok dipatungkan misalnya. Kita tadi menyinggung begini. Bagaimana kalau ada klaim orang bahwa menyembah ya manfaat mudorot, kok disembah yang tidak ngasih itu? Artinya simpelnya begini. Yang kalau Anda menyembah, ini pernyataan Nabi Ibrahim ya, alaihissalam. Kalau kalian menyembah arca-arca patung-patung ini tidak kasih manfaat. Yang kalau kalian tidak menyembahnya, tidak akan kasih mudarat. Lalu kita bandingkan dengan Rabbukum Rabbus samawati wal ard. Kepada yang tidak nyembah saja, Allah kasih manfaat itu. Benefit. Agama itu jawaban dari apa yang sukar dijelaskan atau pelarian dari apa yang tak bisa dijelaskan. Agama itu, ini pernyataan, ini bukan pertanyaan. Agama itu jawaban dari apa yang sukar dijelaskan. Oh, mungkin ataukah yang dimaksud, ataukah pelarian dari apa yang tidak bisa dijelaskan. Kalau mau lari ke Allah memang, fafirru ilallah ya. Tapi yang jelas begini, beragama, tadi kita katakan ya, Allah sudah memperkenalkan diri. Boleh pakai min dzurriyyati Adam itu kan jadi. Ada sebagian pendapat menyebut alam dzurrah itu. Ketika ada juga sebut alam arwah ya. Rohani kita sudah mempersaksikan Allah itu. Alastu birabbikum. Bukankah saya ini Tuhan kalian? Bala syahidna. Itu fitrah kita. Jadi fitrah kita ini sudah mengenal Allah itu. Hanya hidup yang diliputi, dibekap tadi oleh lapisan-lapisan. Kalau Dayat dan Margono lendir-lendir, mereka para pejuang lendir itu diliputi oleh itu, lalu kaburlah ia. Maka upaya untuk ke sana supaya tidak repot-repot, Allah mengutus para nabinya. Dan perlu dicatat ya, sebenarnya beragama atau tidak itu pilihan. Itu silahkan pilih itu. Tapi kalau mau jujur ya, coba sekarang jujur, yang paling jujur itu apa? Itu pasti nomor satu kejujuran tauhid, kejujuran teologis. Coba selidiki jujur paling jujur itu, yang paling jujur itu. Itu pasti kejujuran teologis itu. Bahwa ada orang tidak mengakui itu misalnya, ya itu urusan mereka. Enggak lah, menurut saya akal sudah menjawab semua itu. Ya kan, kalau akal menjawab semua, otomatis yang cerdas, yang cerdas ya, di auto. Kalau memang agama ini bukan hidayah, anugerah dari Tuhan, itu pasti yang cerdas sudah otomatis beragama, sudah auto jadi nabi. Tapi faktanya tidak. Nah, oleh karena itu, apakah agama ini pelarian dari sesuatu yang tidak? Kita di pondok terjawab semua itu. Jawaban dari apa yang sukar. Apa yang sukar itu? Nggak ada yang sukar dia kan? Nah, apa yang sulit itu? Allah sudah kenalkan semua kok. Kemudian, atau pelarian dari apa yang tak bisa dijelaskan. Agama sangat jelas. Ya kan? Nah, kalau kita sebut din, itu berarti otomatis ya, Islam, iman, dan ihsan. Dari iman, mana yang tidak jelas dari iman? Dari Allah itu ya. Ia sangat zahir itu. Pada saat yang sama ia sangat batin itu ya.
zahir dan al-batin itu. Nah, saran saya kepada Mas Aukil ini ngaji kepada kiai yang betul-betul lah ya. Kalau mondok itu bisa itu. Nah, di Aqidatul Awam, fallahu mawjudun qadimun baqi. Wah, itu keren sekali itu. Sudah sangat gamblang. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi itu. Wahdaniyah, qudrat, iradat itu. Itu sangat gamblang itu, sangat jelas itu. Kalau Anda mau lari-lari ya lari ke sana, bagus itu. Apakah itu pelarian itu. Nah, ini makanya tadi yang isbatu wujudillah, tadi kita garis bawah sekali lagi, itu ranahnya orang khawas, ranahnya para ulama. Kalau mau betul ya ikut ulama. Di Quran ada anjing saja itu masuk surga ikut ulama. Kita tahulah ya, anjing ini binatang yang paling banyak disalah mengerti. Menjadi bahan umpatan, kadang ditambah kurap, anjing kurap itu ya, ditambah kurap itu. Kemudian najis, untuk kita loh ya, untuk dirinya tidak. Itu saja ikut ulama selamat kok. Nah, walhasil ikut ulama itu selesai itu. Untuk selamat, untuk tahu beragama dengan betul ya. Saya kira agama ini dipersulit setelah ada Wahabi. Itu agama jadi sulit itu. Saya kira Anda paham kesimpulannya apa. Jangan ikut mereka itu ya. Tadinya agama mudah. Dialog Nabi Musa dengan umatnya, kemudian Nabi Ibrahim lah terutama. Karena di sini min qablu kan, sebelum Nabi Musa dan Nabi Harun kalau tidak salah. Apa betul begitu? Betul ya? Sebelum Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, itu Nabi Ibrahim. Sangat gamblang. Bukan itu Tuhan. Itu kan ciptaan kamu. Kalau kamu tidak sembah, kalau kamu duduki kepalanya misalnya, dibolongi atau apalah misalnya kan, membuat donat tadi. Nggak akan kamu terdampak apa kualat. Di sini juga dikasih ini juga ya, sesajen. Makanan-makanan dikatakan. Bukan itu, tapi yang menciptakan ini semua. Maka di Iqra ayat pertama itu Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu perkenalan Allah pertama kali. Dalam teks ya, Dialah Allah yang menciptakan. Dan kita tidak bisa menciptakan itu. Ada orang katakan pencipta lagu, nggak ada dia cipta, dia nemu saja, lagunya sudah ada itu. Kadang lagu-lagu orang dia mirip-miripkan kan ya, ya kan? Kanggo Riko atau semua lagu di dunia ini bisa dibikin koplo. Itu semuanya itu. Tadi saya siang itu ada acara Hari Santri juga itu, koplo lagunya itu. Suasana di kota santri, Nasi Daria versi koplo itu. Nah, itu hebat sekali. Itu saja ya. Allah alam bisa. Baik, silakan kalau ada